Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Nika Nurrosida dengan NIM 877706148, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ UT Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan untuk memenuhi tugas tutorial online 2, filsafat ilmu. Filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua aspek yang tidak berjalan sendiri-sendiri. Kedua aspek ini saling mengawasi, memperkuat, dan memberi arah satu sama lain demi melahirkan praktik pendidikan yang bermakna. Soal nomor 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Filsafat ilmu bertindak sebagai pengawas kritis. Ia memastikan pendidikan memiliki eksistensi yang kokoh sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Dari segi keilmiahan, filsafat ilmu menguji metode penelitian dan teori-teori pendidikan agar tetap objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Filsafat ilmu menjaga agar nilai-nilai humanisme, etika, dan moral tetap menjadi fondasi utama sehingga pendidikan tetap memanusiakan manusia bukan hanya sekedar mekanis. Untuk yang kedua, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan adalah laboratorium hidup dan tempat teori-teori filsafat diuji. Ketika pendidikan melahirkan manusia-manusia yang kritis, mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hakikat kebenaran dan pengetahuan. Dinamika di dalam ruang kelas dan kebijakan pendidikan inilah yang memberikan pasokan data empiris dan tantangan baru bagi para filsuf untuk terus mengembangkan dan memperbarui konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu memiliki 3 pilar utama, yaitu ontologi. Ontologi membedah apa yang akan menjadi hakikat pendidikan dan manusia yang dididik. Yang kedua, epistemologi. Ia membedah bagaimana ilmu pengetahuan dalam pendidikan itu diperoleh dan ditransfer. Ini menganalisis apakah metode pembelajaran kita sudah tepat. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membedah untuk apa ilmu pendidikan digunakan. Ia mengkritisi nilai dan dampak dari pendidikan. Soal nomor 4 yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh konkretnya adalah pada kurikulum Merdeka, yaitu secara ontologis kurikulum ini memandang kodrat anak sebagai individu yang merdeka, memiliki potensi yang berbeda. Secara epistemologis, penerapan berupa metode ceramah pasif dan pembelajaran berbasis proyek, yang mana siswa mengonstruksi pengetahuannya secara aktif. Secara aksiologis, yaitu pembentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Kesimpulannya, yaitu filsafat ilmu dan pendidikan adalah dua hal yang tidak terpisah. Filsafat ilmu memberikan arahan dan landasan kritis, sementara pendidikan menghidupkan filsafat dalam realitas. Tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah, dan tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya menjadi teori yang mandul. Itulah presentasi saya untuk menjawab pertanyaan dari tugas mata kuliah filsafat ilmu tugas 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.